Halo sahabatku, apa kabar semuanya hari ini? Kami harap kalian semua sehat. Siap. Karena kisah yang akan kami bawakan kali ini benar-benar akan menguji emosi kalian. Ini adalah tentang kekuatan seorang istri yang dihina, dicaci, dan terus-terusan dibanding-bandingkan dengan mantan kekasih suaminya. Bayangkan, dicaci terus-terusan sampai akhirnya kesabaran itu habis. Puncaknya, sang istri berdiri dan melontarkan rahasia besar yang membuat mertuanya langsung panik. Utang ratusan juta di bank. Judul kisah kita malam ini adalah, Mertuaku Selalu Mencaciku. Kamu tidak akan pernah sebaik Diana, mantan kekasih suamimu. Aku berdiri dan berkata, bilang saja ke dia untuk membayar semua utang anakmu di bank yang sampai ratusan juta itu. Aku sudah tidak akan peduli dengan kalian. Mertuaku panik. Utang? Aku langsung pergi, dan inilah yang terjadi. Penasaran bagaimana kelanjutan Adelia menghadapi Bu Ratna dan Fajar? Sebelum kita mulai masuk ke bab pertama yang penuh ketegangan, jangan lupa sukai videonya sekarang juga, berlangganan ke kanal kami, dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah Adelia. Dan yang paling penting, komen di bawah dengan format, nama, asal kota, hadir. Yuk, langsung kita buka lembaran pertama kisah Adelia. Pagi itu, aroma kopi yang kuat seharusnya membawa ketenangan. Namun bagi Adelia, aroma itu hanyalah kamuflase tipis dari suasana rumah yang mencekik. Adelia berdiri di dapur yang mewah dan sunyi. Dapur ini adalah miliknya, hasil dari uangnya, tetapi ia merasa seperti tamu yang tak diundang. Ia sudah menikah dengan Fajar selama 5 tahun, tetapi 5 tahun itu terasa seperti 50 tahun penahanan emosional. Penahanan yang didalangi oleh satu orang. Bu Ratna, ibu mertuanya. Bu Ratna adalah jenis mertua yang anggun di mata umum, tetapi kejam di dalam rumah. Setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah racun yang dibungkus madu, dan racun itu selalu memiliki satu nama, Diana. Adelia tahu, Diana adalah mantan kekasih Fajar. Ia tahu, Diana adalah putri seorang pejabat kaya raya. Dan ia tahu, bagi Bu Ratna, Adelia tidak akan pernah menyentuh bahkan bayangan Diana. Hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, perbandingan itu kembali hadir. Adelia, coba lihat vas bunga di meja ini. Bunga anggrek ungu ini terlalu norak. Diana tidak akan pernah memilih warna seberani ini. Dia selalu tahu bagaimana memilih warna yang elegan, yang tenang, yang berkelas. Bu Ratna memulai, suaranya halus namun mematikan, sambil menyesap teh mahalnya. Fajar, suami Adelia, hanya duduk di meja makan, tenggelam dalam ponselnya. Postur tubuhnya yang cenderung pasif adalah bumbu penyedap bagi arogansi Bu Ratna. Adelia meletakkan cangkir kopinya perlahan. Bu, itu adalah anggrek bulan yang baru dibeli kemarin. Fajar bilang ia suka warna ungu, jawab Adelia datar. Ia sudah berhenti berusaha membela diri, itu hanya akan membuang energi. Fajar? Fajar hanya berusaha menyenangkanmu. Percayalah, selera Fajar yang sebenarnya jauh lebih tinggi. Dulu, saat Diana yang memilihkan dekorasi rumah ini tentu saja, saat kami masih tinggal di rumah lama semuanya terasa hidup, berkelas, tidak seperti sekarang. Terasa biasa saja, kamu memang tidak punya selera yang tinggi, Adelia. Kamu hanya tahu cara menghasilkan uang, bukan cara menghabiskannya dengan elegan. Adelia memejamkan mata sejenak, menahan napas. Kalimat itu adalah inti dari segalanya. Kamu hanya tahu cara menghasilkan uang. Mereka tidak tahu bahwa uang yang ia hasilkan jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan, bahkan jauh lebih besar dari seluruh kekayaan yang selama ini dibanggakan Bu Ratna dan Fajar. Mereka hanya tahu Adelia bekerja keras, tetapi mereka tidak tahu ia adalah pemilik saham mayoritas dari sebuah perusahaan kontraktor yang besar. Sebuah rahasia yang ia simpan rapat-rapat sebagai tameng terakhir. Iya, Bu, Adelia akhirnya menjawab singkat, lalu berbalik menuju kamar. Tunggu, Adelia, panggil Bu Ratna. Minggu depan, kita akan mengadakan pertemuan keluarga besar untuk membahas proyek baru Fajar. Aku ingin kamu tampil rapi, tapi jangan terlalu berlebihan. Ingat, kamu hadir sebagai istri Fajar, bukan sebagai bintang utama. Kenakan saja gaun yang tidak terlalu mencolok, gaun yang kamu beli saat kita pergi ke butik Diana dulu. Ingat, gaun yang akhirnya kamu pilih setelah Diana bilang, model ini cocok untuk gaya yang lebih minimalis, Tante. Minimalis bukan berarti murah, Adelia. Artinya sederhana saja, karena kamu memang tidak perlu menarik perhatian lebih. Adelia merasakan getaran halus di tangannya. Ia ingin sekali berteriak,
mengatakan bahwa ia bisa membeli seluruh butik itu, tetapi ia menahannya. Rencananya belum waktunya diluncurkan. Semua perlakuan ini harus mencapai puncaknya. Ia hanya mengangguk, lalu menghilang di balik pintu kamar. Di dalam kamar, Adelia mengunci diri. Ia menghubungi Rina, sahabat kepercayaannya, melalui panggilan video. Rina adalah satu-satunya orang yang tahu status Adelia yang sebenarnya. Gimana, Del? Sudah sampai mana? Dia sudah mulai lagi? Tanya Rina dari seberang, nadanya penuh keprihatinan. Sudah, Rin. Anggrek ungu dianggap norak, dan aku harus pakai gaun yang minimalis agar tidak mencolok. Padahal, butik Diana itu butik murahan yang selalu ia banggakan. Adelia tertawa hambar. Ini sudah melewati batas, Rin. Aku rasa, ini saatnya. Maksudmu? Utang itu? Tanya Rina, suaranya merendah. Ya, utang ratusan juta yang Fajar ambil untuk proyek bodohnya, dan aku yang harus menjadi penjaminnya. Fajar bilang aku tidak punya aset yang bisa menjaminnya, jadi ia memintaku menggunakan rekening rahasia yang aku buka dengan nama belakang berbeda. Dia tidak pernah tahu, itu adalah rekening bisnis utama perusahaan konstruksiku, jelas Adelia. Sempurna. Mereka menganggapku miskin, dan sekarang mereka secara tidak sengaja sudah menandatangani surat bencana mereka sendiri. Kertas jaminan itu adalah kunci kebebasanku. Adelia menjelaskan bahwa ia sudah berkonsultasi dengan Pak Surya, pengacaranya. Secara hukum, Adelia berhak menarik jaminan tersebut kapan saja jika merasa ada indikasi penipuan atau jika Fajar gagal memenuhi kewajibannya, dan kegagalan itu sudah terjadi berkali-kali. Fajar selalu meminta Adelia untuk menunda transfer dana, padahal dana itu adalah pembayaran angsuran utang. Adelia sengaja tidak menunda, membiarkan bank mengeluarkan surat peringatan. Aku akan memberinya waktu sampai besok pagi, Rin. Jika Bu Ratna kembali membawa nama Diana di depan sarapan, aku akan meledak. Dan ledakan itu akan menjadi penanda dimulainya perang ini, kata Adelia dengan tatapan dingin. Rina menghela napas. Hati-hati, Del. Fajar, meski pasif, adalah suamimu. Ini akan sakit. Sudah sakit dari 5 tahun yang lalu, Rin. Sekarang hanya tinggal operasi pengangkatan tumornya, balas Adelia, memutuskan panggilan. Keesokan paginya, Adelia mengenakan pakaian yang paling santai yang ia miliki, kaos putih polos dan celana jeans. Ia ingin penampilan kasualnya menjadi pemicu Bu Ratna. Dan benar saja, ketika Adelia duduk di meja makan, Bu Ratna menatap Adelia dari ujung rambut hingga ujung kaki. Adelia, apa yang kamu kenakan? Kita akan keluar hari ini, kita akan mengunjungi butik Diana. Setidaknya kamu perlu tahu sedikit tentang mode yang pantas. Fajar, lihat istrimu. Selera berpakaiannya bahkan tidak bisa menyamai asisten rumah tangga kita. Aku yakin Diana di usianya dulu sudah jauh lebih matang. Fajar hanya melirik Adelia, lalu kembali menunduk. Sudahlah, Bu, kan cuma pakai baju santai, gumam Fajar tanpa kekuatan sama sekali. Bu Ratna menepuk tangan Fajar dengan kesal. Kamu ini bagaimana, Fajar? Kamu tidak bisa membiarkan istrimu tampil seadanya, kamu harus tegas. Kamu tahu, Bu Sinta, teman arisan ibu kemarin bertanya, mengapa istrimu tidak pernah tampil seanggun Diana? Aku malu, Fajar. Aku bilang saja Adelia sedang sakit. Kamu harusnya punya istri yang bisa kamu banggakan, yang bisa menyamai kelas kita. Kamu tidak akan pernah mendapatkan wanita sehebat Diana, jika kamu terus mempertahankan Adelia yang seperti ini. Kali ini, perbandingannya tidak lagi hanya tentang vas bunga atau gaun, ini tentang harga diri, kelas, dan masa depan Fajar di mata Bu Ratna. Sesuai dengan apa yang ia tunggu, Adelia meletakkan sendoknya. Bunyi dentingan logam itu menggema di ruang makan yang mewah. Ia menatap lurus ke mata Bu Ratna. Tatapannya tidak lagi menyimpan kesedihan, melainkan bara api yang siap membakar. Cukup, Bu, kata Adelia, suaranya tenang namun mengandung perintah. Bu Ratna terkejut. Belum pernah Adelia memanggilnya dengan nama itu tanpa embel-embel ibu. Apa maksudmu, Adelia? Berani sekali kamu bicara seperti itu? Bu Ratna meninggikan suaranya, mencoba menutupi keterkejutannya. Berani? Saya sudah cukup sabar selama ini, Bu, dan sudah cukup saya mendengar nama Diana yang diagung-agungkan itu. Jika memang Diana sebegitu hebatnya, sebegitu berkelasnya, sebegitu sempurnanya. Adelia berhenti sejenak, menoleh ke arah Fajar yang kini mendongak, menatapnya dengan raut khawatir. Adelia kembali menatap Bu Ratna. Bilang saja ke dia untuk membayar semua utang anakmu di bank, yang sampai ratusan juta itu.
Aku sudah tidak akan peduli dengan kalian. Seketika, ruang makan itu sunyi seperti kuburan. Wajah Bu Ratna yang tadi marah seketika pucat pasi. Fajar terdiam membeku, sendok yang ia pegang hampir jatuh. Bu Ratna mengerjap, mencoba mencerna ucapan Adelia yang menohok telinganya. Apa? Apa yang kamu katakan? Utang? Utang apa? Ratusan juta? Bu Ratna menuntut jawaban dari putranya. Fajar tergagap, Adelia, jangan bicara omong kosong. Aku sudah bilang aku akan melunasinya. Adelia mengabaikan Fajar sepenuhnya. Ia menatap Bu Ratna, yang kini menanyakan kata kunci itu dengan mata melebar karena panik. Mertuaku panik. Utang. Adelia mengulang kata itu dengan nada meremehkan. Ya Bu. Utang. Tanyakan sendiri pada anakmu. Dan ya, saya sudah tidak akan peduli lagi dengan kalian. Adelia berdiri, kursinya berderit mundur. Ia mengambil tasnya yang sudah ia siapkan di samping kursi. Tanpa menunggu jawaban, tanpa menoleh lagi, Adelia berjalan cepat menuju pintu depan. Langkah kaki Adelia terdengar tegas, meninggalkan rumah itu. Ia tahu, di belakangnya, kekacauan baru saja dimulai. Fajar dan Bu Ratna ditinggalkan dalam kebingungan, ketakutan, dan yang paling penting, pertanyaan tentang utang ratusan juta yang siap menghancurkan ilusi kemakmuran mereka. Adelia menarik napas lega begitu ia menginjakkan kaki di luar pagar. Kebebasan terasa manis, meski ia tahu perjalanan masih panjang. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Pak Surya. Pak Surya, saya rasa ini saatnya. Silakan aktifkan surat penarikan jaminan. Mulai hari ini, saya bukan lagi Adelia yang pasif, ucap Adelia, mengakhiri bab ini dengan tekad membaja, dan inilah yang terjadi. Suara pintu depan yang tertutup keras seperti dentuman meriam bagi Bu Ratna dan Fajar. Adelia telah pergi, meninggalkan bukan hanya kekosongan, tetapi juga bom waktu finansial. Ruang makan yang tadi pagi dipenuhi oleh aroma makanan mewah kini terasa pengap dan dingin. Bu Ratna, yang selalu tampak anggun, kini terlihat seperti patung lilin yang mulai meleleh, wajahnya masih pucat karena terkejut. Fajar adalah yang pertama bergerak, ia tidak percaya. Adelia yang selama ini pasif, pendiam, dan seolah tidak punya kuasa, tiba-tiba melontarkan tuduhan sebesar itu. Ibu dengar, kan? Adelia pasti mengarang. Aku memang punya sedikit masalah dengan proyekku, tapi tidak sampai ratusan juta, dan dia tidak mungkin jadi penjamin. Dia bahkan tidak punya kartu kredit atas namanya sendiri. Semua asetnya, semua rekeningnya, aku yang mengelola, kata Fajar, mencoba meyakinkan dirinya sendiri sambil berdiri dan mondar-mandir panik. Duduk, Fajar, duduk, bentak Bu Ratna, suaranya tajam penuh ketakutan. Ketakutan itu jauh lebih dalam dari sekadar tuduhan, itu adalah ancaman terhadap status sosial mereka. Adelia tidak pernah mengarang. Jika dia bicara, itu pasti kebenaran yang sudah ia pendam lama. Kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu sering panik jika ada telepon dari nomor asing? Kamu pikir aku tidak tahu kamu sering berbohong soal rapat mendadak? Fajar terdiam. Ia tahu ibunya tidak sebodoh itu. Ia juga tahu Adelia menyimpan rahasia tentang utang itu. Sejak awal, ia memang memanfaatkan Adelia. Adelia, dengan kepribadiannya yang sederhana dan penampilannya yang tidak mencolok, adalah penjamin sempurna yang tidak akan dicurigai siapapun, termasuk Bu Ratna. Fajar ingat betul. Untuk mendapatkan pinjaman besar guna modal proyek properti yang gagal, ia memerlukan jaminan tambahan di luar aset fisik mereka, dan jaminan itu harus berupa likuiditas. Adelia dengan polosnya mengajukan diri membantu karena ia sangat mencintai Fajar. Namun, Fajar meminta Adelia menggunakan rekening khusus yang tidak terdeteksi olehnya atau Bu Ratna, alasannya agar investasi ini tetap menjadi rahasia profesional. Fajar tidak tahu bahwa rekening khusus yang ia anggap kecil itu sebenarnya adalah salah satu rekening utama Adelia untuk bisnis konstruksinya. Adelia sengaja membiarkan Fajar berpikir dia hanya seorang istri yang membantu dengan uang tabungan kecilnya. Aku akan mencarinya. Dia tidak bisa pergi begitu saja. Fajar mengambil kunci mobilnya. Jangan bodoh, Fajar. Mencari dia tidak akan menyelesaikan masalah utang ini. Bu Ratna menahan lengan Fajar dengan cengkeraman kuat. Kita harus mencari buktinya dulu. Jika benar ada utang sebesar itu, rumah ini bisa disita. Kita harus tahu dokumen mana yang dia maksud. Fajar dan Bu Ratna bergegas ke ruang kerja Fajar, yang juga merangkap sebagai gudang dokumen. Mereka mengobrak-abrik tumpukan berkas yang berantakan.
Jantung Bu Ratna berdebar kencang setiap kali menemukan amplop bank. Ketakutannya adalah utang yang sudah ia banggakan lunas itu kini muncul kembali dalam bentuk yang lebih besar. Setelah setengah jam pencarian yang histeris, Fajar menemukan sebuah map merah muda di laci terkunci yang anehnya tidak terkunci hari ini. Di dalamnya, terdapat surat perjanjian kredit dengan nominal yang mengerikan, Rp780.000. Di bagian penjamin, tertera tanda tangan Adelia yang rapi dan jelas. Di bawah tanda tangan itu, ada stempel kecil dari notaris yang mengesahkan bahwa Adelia bertanggung jawab penuh atas pelunasan utang tersebut jika Fajar gagal bayar. Yang membuat Fajar benar-benar lemas adalah sebuah surat peringatan terbaru yang terselip di sana, berlabel peringatan pertama, indikasi gagal bayar. Tidak mungkin. Dia benar, bisik Bu Ratna, tangannya gemetar memegang kertas itu. Warna merah dari stempel peringatan bank terasa seperti darah di tangannya. Ini gila Bu. Kenapa dia tidak pernah bilang? Aku hanya terlambat 2 bulan Bu, 2 bulan. Dan dia langsung mengajukan penarikan jaminan. Fajar terduduk lemas di lantai. Ia baru menyadari betapa bodohnya ia meremehkan istrinya, wanita yang ia jadikan penjamin utang ratusan juta itu. Dia sengaja, Fajar. Dia sengaja membuat kita terjebak dalam masalah ini, kenapa kamu harus menggunakan dia sebagai penjamin? Bukannya kamu bisa meminta Diana? Seru Bu Ratna, kembali menyebut nama itu dengan nada yang sama. Namun, kali ini bukan sebagai sanjungan, melainkan sebagai harapan terakhir. Diana tidak akan mau, Bu, uang yang dimiliki Diana semuanya di bawah nama ayahnya. Dia tidak punya likuiditas sebanyak yang Adelia miliki saat itu, jelas Fajar, tanpa sadar mengakui bahwa Adelia memang memiliki dana yang jauh lebih besar daripada yang mereka ketahui. Tapi Adelia tidak pernah terlihat memiliki uang sebanyak itu. Bu Ratna menatap Fajar dengan tajam. Kamu tidak tahu siapa istrimu, Fajar. Kamu terlalu sibuk membandingkannya dengan mantan kekasihmu sampai kamu tidak sadar bahwa yang kamu hina adalah jangkar finansial kita. Di tengah kekacauan itu, ponsel Fajar berdering. Nomor tak dikenal. Dengan tangan gemetar, Fajar mengangkat telepon itu. Halo, selamat siang, Bapak Fajar. Saya Pak Surya dari Kantor Hukum Cipta Keadilan. Saya adalah pengacara Ibu Adelia. Saya menghubungi Anda untuk memberitahukan bahwa terhitung hari ini, Ibu Adelia secara resmi telah mencabut semua fasilitas yang ia berikan kepada Anda dan keluarga, dan telah mengajukan gugatan cerai. Terkait dengan surat perjanjian kredit, jaminan likuiditas yang diberikan Ibu Adelia akan ditarik. Mohon segera lunasi sisa pokok utang Anda dalam 3 kali 24 jam. Jika tidak, bank akan melanjutkan proses penyitaan aset yang dijaminkan. Kami harap Anda bekerja sama. Suara Pak Surya terdengar profesional dan dingin, seperti palu hakim yang menghantam meja. Fajar menjatuhkan ponselnya. Cerai. Penyitaan. Bu Hani histeris. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini. Bukan hanya aset mereka yang terancam, tetapi nama baik keluarga besar mereka. Tidak bisa. Kita harus menghubungi Adelia. Kita harus memohon padanya. Bu Ratna menarik tangan Fajar. Dia sudah pergi, Bu. Dia sudah tidak peduli. Dia sudah bilang sendiri. Fajar menggeleng, tatapannya kosong. Kalau begitu, kita hubungi Diana. Bu Ratna mendapatkan ide gila. Diana pasti mau membantu. Dia wanita berkelas, dia wanita terpandang. Kita bisa bilang ini adalah utang kecil yang bisa ia lunasi dalam sekejap. Fajar ragu. Aku tidak yakin, Bu. Aku sudah lama tidak menghubunginya. Dia pasti sudah menikah. Cari, Fajar. Cari kontaknya. Jika dia bisa menyelamatkan kita dari Adelia, Ibu akan memastikan kamu kembali padanya. Kamu pantas mendapatkan wanita sehebat dia, bukan wanita pengkhianat seperti Adelia. Bu Ratna berteriak, kembali pada pola pikir lamanya, masih menganggap Diana adalah solusi. Fajar, yang otaknya sudah tidak berfungsi dengan baik karena panik, akhirnya menurut. Ia mencari kontak lama Diana. Bu Ratna mendesaknya untuk segera menghubungi Diana, tanpa menyadari bahwa obsesi Bu Ratna pada Diana adalah akar dari kehancuran mereka. Adelia, yang saat itu sedang berada di kantor Pak Surya, baru saja selesai menandatangani beberapa dokumen penting terkait proses gugatan cerai dan pencabutan penjaminan. Adelia menatap Pak Surya, matanya tenang. Apakah mereka panik, Pak? Tanya Adelia. Sangat panik, Bu Adelia. Suara Bapak Fajar terdengar histeris. Mereka sudah tahu soal utang itu, jawab Pak Surya sambil merapikan berkas.
Bagus. Beri mereka waktu 24 jam untuk panik, Pak. Setelah itu, kita mulai langkah kedua, penyitaan aset yang dijaminkan. Mereka harus merasakan kehilangan agar mereka tahu bagaimana rasanya dihina, perintah Adelia. Siap, Bu. Tapi, Bu Adelia, apakah Anda benar-benar yakin? Ini adalah utang yang sangat besar. Jika mereka tidak bisa melunasi, jaminan likuiditas Anda akan terpakai, Pak Surya mengingatkan. Adelia tersenyum tipis, senyum yang jarang ia tunjukkan di depan suaminya dan mertuanya. Uang ratusan juta itu hanya seujung kuku dari omzet bulanan perusahaan saya, Pak. Saya siap kehilangan uang itu demi mendapatkan kebebasan dan harga diri saya kembali. Tapi saya yakin, mereka tidak akan membiarkan properti mereka disita. Mereka akan mencoba mencari uang kemanapun, bahkan ke Diana yang mereka banggakan, Adelia memprediksi dengan tepat. Di sisi lain kota, Fajar berhasil menghubungi Diana. Diana terkejut, tetapi menyambut panggilan itu dengan suara manis yang penuh kepalsuan. Fajar? Ya ampun, aku tidak menyangka kamu meneleponku. Ada apa? Fajar, dibimbing oleh Bu Ratna, menceritakan masalah utang yang mendadak meledak. Ia melebih-lebihkan bahwa Adelia telah menipu mereka dan kini mengancam akan menyita aset. Fajar memohon, atas nama cinta lama dan persahabatan, agar Diana mau membantu mereka melunasi sebagian utang itu. Bu Ratna menyahut dari belakang telepon. Diana, sayang. Kamu wanita paling baik dan berkelas. Kamu pasti mau menolong keluarga Fajar, kan? Adelia itu tidak ada apa-apanya, kamu jauh lebih baik darinya. Terdengar tawa halus dari seberang telepon. Tawa yang membuat Bu Ratna merasa lega, seolah penyelamat mereka telah datang. Tante Ratna, Fajar, aku senang kalian masih mengingatku. Tapi sayangnya, aku tidak bisa membantu. Aku sendiri sedang kesulitan finansial. Ayahku baru saja bangkrut dan semua aset kami disita bank. Aku bahkan menjual beberapa perhiasanku untuk membayar utang kecilku, kata Diana, suaranya kini berubah menjadi dingin dan datar. Lagi pula, mengapa aku harus membayar utang properti mantan kekasihku? Wanita berkelas seperti aku tidak akan terlibat dalam masalah finansial orang lain. Itu bukan urusanku, kata-kata Diana seperti tamparan keras di wajah Bu Ratna. Ilusi tentang Diana yang sempurna, kaya raya, dan berkelas seketika hancur berkeping-keping. Wanita yang selama 5 tahun ia agung-agungkan di depan Adelia ternyata hanyalah sosok palsu yang bahkan tidak mampu menolong dirinya sendiri. Fajar dan Bu Ratna hanya bisa saling pandang. Mereka telah kehilangan satu-satunya harapan. Mereka telah mengusir penyelamat mereka dan memohon pada ilusi. Adelia, yang telah meninggalkan mereka, kini duduk bersama sahabatnya, Rina, di sebuah kafe. Rina sedang memberinya semangat. Jadi, Bu Ratna sudah menghubungi Diana? Tanya Rina, tersenyum puas. Aku yakin begitu, dan aku juga yakin Diana menolak mentah-mentah, jawab Adelia. Karena itulah mereka akan tahu bahwa harta yang sesungguhnya bukanlah penampilan, melainkan hati nurani. Rina tersenyum bangga. Aku selalu bilang, kamu adalah yang terbaik, Del. Sekarang, saatnya kamu mengambil kembali apa yang memang menjadi hakmu, kebahagiaan dan harga diri. Adelia mengangguk, melihat jam tangannya. Sudah hampir 24 jam sejak ia melangkah keluar dari rumah itu. Keesokan paginya, proses penarikan jaminan dan penyitaan aset akan dimulai. Adelia tahu, kekacauan yang sebenarnya baru akan dimulai. Pagi hari kedua sejak Adelia meninggalkan rumah, udara di kediaman Bu Ratna dan Fajar terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada lagi aroma masakan yang mengepul, hanya bau keputusasaan yang menguar. Bu Ratna duduk di sofa ruang tamu yang mewah, memeluk dirinya sendiri. Malam sebelumnya, ia tidak bisa tidur, dihantui oleh bayangan penyitaan dan suara tawa Diana di telepon yang meremehkan. Ilusi kemakmuran dan kehormatan yang ia bangun selama puluhan tahun kini terancam roboh. Fajar, yang biasanya cuek, terlihat jauh lebih buruk. Rambutnya acak-acakan dan matanya merah karena kurang tidur dan menangis. Ia menangisi uangnya, bukan Adelia. Ia mondar-mandir di ruang tamu, mencoba mencari cara untuk menghindari tenggat waktu 3 kali 24 jam yang diberikan oleh Pak Surya. Ini semua salahmu, Fajar. Bu Ratna tiba-tiba memecah keheningan, suaranya parau. Jika kamu tidak boros dan mengambil utang konyol itu, kita tidak akan begini. Dan jika kamu tidak menggunakan Adelia sebagai penjamin, wanita itu benar-benar iblis. Aku tidak tahu dia punya uang sebesar itu, Bu, dan aku juga tidak tahu kalau dia bisa begitu kejam.
Dia diam-diam sudah menjebak kita. Dia bilang dia mencintaiku, tapi dia meninggalkan kita saat kita sedang kesulitan. Balas Fajar, suaranya meninggi. Ia menyalahkan Adelia, mencari pembenaran atas kesalahan fatalnya sendiri. Cinta? Cinta itu butuh bukti, Fajar. Dan buktinya adalah Adelia, wanita yang kamu remehkan selama ini, adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita, dan dia memilih untuk menghancurkan kita. Bu Ratna berdiri, berjalan ke jendela, dan melihat ke jalanan. Ia takut melihat mobil bank berhenti di depan rumahnya. Kita harus mencari dana. Kamu harus menghubungi semua temanmu. Kita butuh setidaknya sebagian untuk menangguhkan penyitaan ini. Fajar mencoba. Ia menghubungi rekan-rekan bisnisnya, teman-teman sekolahnya, bahkan beberapa mantan pacarnya sebelum Adelia. Hasilnya nihil. Tidak ada yang bersedia memberikan pinjaman sebesar itu tanpa jaminan yang jelas. Status sosial Fajar yang terlihat glamor ternyata tidak sebanding dengan likuiditas yang ia miliki. Mereka semua tahu reputasi Fajar yang sering gagal dalam proyek, dan utang ratusan juta itu hanya mengkonfirmasi kekhawatiran mereka. Mereka semua menolak. Bu, mereka bilang aku sudah kehilangan kredibilitas, lirih Fajar, menjatuhkan diri di sofa. Lalu bagaimana dengan asetnya? Rumah ini kan atas namamu? Bu Ratna tiba-tiba mendapat ide. Rumah ini Adelia yang membelinya, Bu. Hanya akta diubah atas nama kami berdua setelah menikah. Tapi sebagian besar dananya dari rekening dia. Dan yang paling parah, Bu, utang ratusan juta itu menggunakan ruko proyek yang selama ini menjadi sumber pendapatan kita sebagai jaminan utama. Jika itu disita, kita tamat, jelas Fajar, akhirnya mengungkap detail mengerikan dari jaminan tersebut. Bu Ratna terdiam sejenak. Ruko proyek itu. Tempat ia biasa mengundang teman-temannya untuk pamer, tempat yang menjadi wajah kemakmuran mereka. Jika itu disita, seluruh kota akan tahu. Kita harus menghubungi Adelia lagi. Kita harus memohon, merangkak, melakukan apa saja. Bu Ratna kini benar-benar putus asa, melemparkan semua harga dirinya. Fajar mencoba menelepon Adelia. Panggilan pertama, Adelia tidak mengangkat. Panggilan kedua, reject. Pada panggilan ketiga, telepon diangkat oleh suara dingin dan berwibawa. Halo, dengan Bapak Fajar? Ya, saya Fajar. Ini siapa? Saya Pak Surya, pengacara Ibu Adelia. Ibu Adelia sudah meminta saya untuk tidak menerima panggilan pribadi dari Anda. Jika ada urusan, silakan hubungi saya melalui jalur hukum resmi. Pak Surya, tolong, saya mohon, saya akan bayar utangnya, beri saya waktu. Adelia tidak bisa sekejam ini, katakan padanya, saya mencintainya. Fajar memohon, suaranya sudah terdengar seperti ratapan. Maaf, Bapak Fajar. Cinta tidak bisa melunasi utang, dan waktu Anda tinggal kurang dari 48 jam. Jika Anda benar-benar mencintai Ibu Adelia, seharusnya Anda tidak membiarkannya menanggung beban sebesar ini sendirian. Silakan hubungi bank atau segera kumpulkan dananya. Jangan buang waktu saya lagi, jawab Pak Surya, kemudian memutuskan sambungan telepon tanpa ampun. Keputusasaan yang memuncak membuat Bu Ratna bertindak impulsif. Ia teringat Rina, sahabat Adelia. Adelia dan Rina sering menghabiskan waktu bersama. Mungkin melalui Rina, mereka bisa meluluhkan hati Adelia. Bu Ratna mencari nomor telepon Rina di ponsel Fajar. Setelah mendapatkannya, Bu Ratna segera menelepon. Rina menjawab dengan nada hati-hati. Halo, Bu Ratna, ada apa? Rina, sayang, tolong Ibu, tolong sampaikan pada Adelia, kami minta maaf, kami sangat menyesal. Ibu tahu Ibu sering salah bicara, Ibu hanya ingin Fajar bahagia, kamu tahu, kan? Adelia itu istri yang baik, tapi kamu juga tahu Ibu punya standar yang tinggi. Bu Ratna mencoba menggunakan nada manis yang biasa ia gunakan di depan umum. Rina, di sisi lain, tertawa sinis. Standar yang tinggi sampai membandingkan teman sendiri dengan mantan pacar anak Ibu? Bu Ratna, Anda tidak menghubungi saya untuk meminta maaf, Anda menghubungi saya untuk memanfaatkan Adelia lagi. Kata-kata Rina menusuk telinga Bu Ratna. Bukan begitu, Rina, tolong, kami sedang dalam masalah besar. Utang Fajar di bank akan membuat aset kami disita, jika kamu sahabatnya, kamu harusnya membantu kami. Saya sahabat Adelia, Bu. Dan sebagai sahabat, saya akan mendukung setiap keputusannya, terutama keputusan untuk membebaskan dirinya dari lingkungan toksik seperti Anda. Saya tahu semua kebenaran tentang utang itu, saya tahu bahwa Anda berdua terus-terusan meremehkan Adelia, dan sekarang, ketika utang itu meledak,
Anda berharap Adelia kembali? Tidak, Bu. Ini adalah karma, kata Rina tegas, tanpa sedikit pun rasa kasihan. Bu Ratna terdiam. Ia tidak menyangka sahabat Adelia akan seberani ini. Ia selalu berpikir Rina adalah wanita muda yang bisa ia manipulasi. Tolong, Rina, kami akan berikan apapun yang Adelia mau. Rumah ini, perhiasan ibu. Asal jangan biarkan bank menyita ruko proyek Fajar. Itu satu-satunya yang tersisa. Terlambat, Bu Ratna. Adelia sudah membuat keputusannya. Saya harap Anda belajar dari kejadian ini, balas Rina, lalu menutup teleponnya. Bu Ratna menjerit frustrasi. Semua jalan tertutup, harapan yang tersisa adalah keajaiban. Ia menatap Fajar yang hanya bisa diam. Apa yang akan kita lakukan, Fajar? Ruko itu akan disita besok pagi. Bu Ratna kini menangis terseduh-seduh, air mata penyesalan dan ketakutan membasahi pipinya yang selama ini selalu terawat. Fajar tiba-tiba teringat satu hal. Ayah Adelia. Ayah Adelia adalah seorang pengusaha kecil di daerah. Mungkin jika mereka mendatangi ayah Adelia, hati Adelia bisa luluh. Kita harus ke rumah orang tuanya, Bu. Kita harus bertemu ayah Adelia. Pasti dia bisa membujuk Adelia. Orang tua tidak akan tega melihat anaknya bercerai dan merusak keluarga, usul Fajar dengan sisa-sisa harapannya. Bu Ratna setuju, itu adalah satu-satunya kesempatan mereka, harga diri sudah tidak penting lagi. Mereka harus segera bergerak sebelum Fajar menyambut penyitaan ruko. Malam itu, Fajar dan Bu Ratna dengan tergesa-gesa mengendarai mobil menuju rumah orang tua Adelia yang berada di pinggiran kota. Di perjalanan, Bu Ratna sudah menyusun strategi. Ia akan berperan sebagai ibu mertua yang rapuh, memohon dengan air mata, dan menyalahkan Adelia secara halus atas kesalahpahaman ini. Sementara itu, Adelia sedang rapat santai dengan Pak Surya di sebuah hotel bintang 5. Mereka sedang membahas jadwal penarikan aset. Saya rasa, Bu Adelia, mereka akan datang memohon pada Anda atau pada orang tua Anda, kata Pak Surya sambil melihat layar laptopnya. Saya sudah menduga, Pak Surya. Itu adalah pola mereka, menyalahkan orang lain, lalu mencari penyelamat. Tapi saya sudah menyiapkan pengacara untuk bertemu ayah saya. Ayah saya tahu seluruh kisah ini dan beliau akan berdiri tegak di sisi saya, jawab Adelia. Adelia tahu bahwa saat Bu Ratna dan Fajar datang ke rumah orang tuanya, mereka akan disambut oleh kenyataan pahit lain. Adelia tidak akan ada di sana. Adelia sengaja mengatur skenario ini, biarkan mereka berjuang mencari, memohon, dan merangkak, agar mereka tahu bahwa Adelia tidak lagi mudah ditemukan atau dimanipulasi. Pada tengah malam, Fajar dan Bu Ratna tiba di depan rumah orang tua Adelia, sebuah rumah sederhana namun terawat. Mereka mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Jantung berdebar kencang, berharap Adelia ada di dalamnya. Pintu terbuka, dan ayah Adelia muncul. Wajahnya tampak lelah namun tegas. Ada apa malam-malam begini, Fajar, Bu Ratna? Tanya ayah Adelia. Ayah, tolong kami. Kami mencari Adelia. Kami minta maaf. Kami akan melakukan apa saja agar Adelia mencabut gugatan cerai dan menyelamatkan kami dari utang ini. Bu Ratna langsung menangis, merangkul kaki ayah Adelia, memainkan peran ibu mertua yang putus asa. Ayah Adelia menarik Bu Ratna perlahan. Adelia tidak ada di sini, Bu Ratna. Dan mengenai utang itu adalah tanggung jawab kalian, bukan anak saya. Anak saya hanya menolong, dan kalian membalasnya dengan penghinaan. Kalian selalu membandingkan Adelia dengan Diana, padahal Diana yang kalian banggakan itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk kalian saat ini, kan? Ayah Adelia tersenyum getir. Saya sudah tahu semuanya, dan saya tidak akan ikut campur. Keputusan Adelia adalah yang terbaik untuk dirinya. Kalian pulang saja dan bersiaplah menghadapi konsekuensi dari perbuatan kalian. Fajar dan Bu Ratna terpuruk. Ayah Adelia menutup pintu dengan tenang. Di dalam mobil, mereka hanya bisa menangis tanpa suara. Tidak ada lagi harapan. Esok pagi, nasib ruko proyek itu sudah pasti. Kekacauan yang dimulai Adelia telah mencapai puncaknya, meninggalkan mereka di ambang kehancuran total. Matahari pagi menyinari kantor hukum Pak Surya, sebuah ruangan yang didesain minimalis namun memancarkan aura kekuatan dan profesionalisme. Adelia duduk di sofa kulit hitam, ditemani secangkir teh hangat. Semalam, ia tidur nyenyak setelah melepaskan beban emosional yang ia pikul selama 5 tahun. Hari ini, ia siap mengaktifkan fase pembebasan diri. Di hadapannya, Pak Surya meletakkan beberapa lembar dokumen di meja kaca.
Dokumen-dokumen itu adalah jantung dari kekuasaan Adelia. Surat kuasa penarikan jaminan, pemberitahuan resmi kepada bank, dan draft akhir gugatan cerai. Bu Adelia, hari ini semua akan kita mulai. Pagi ini, tim dari bank sudah siap bergerak ke ruko proyek di Jalan Garuda. Mereka hanya menunggu konfirmasi terakhir dari saya sebagai penjamin Anda, ujar Pak Surya, nadanya tenang dan terukur. Bagaimana, Bu? Apakah Anda masih teguh dengan keputusan ini? Adelia memandang dokumen di hadapannya. Ia membayangkan wajah Bu Ratna yang sombong, suara Fajar yang pasif, dan bayangan Diana yang selalu menghantui. Ia mengingat betapa remehnya mereka memandangnya hanya karena statusnya yang ia samarkan. Saya teguh, Pak Surya. Saya sudah membuang banyak waktu untuk mereka. Utang itu sudah mencapai batas gagal bayar, dan saya, sebagai penjamin, berhak menarik kembali jaminan saya untuk melindungi aset saya yang lain. Biarkan ruko itu menjadi harga yang harus mereka bayar atas penghinaan mereka, jawab Adelia tanpa sedikit pun keraguan. Baik, saya akan segera menghubungi bank. Dalam waktu kurang dari 1 jam, tim penyitaan akan tiba di lokasi. Ruko itu akan disegel, dan semua kegiatan operasional Fajar di sana akan dihentikan, jelas Pak Surya, meraih teleponnya. Saat Pak Surya sibuk bertelepon, Adelia melamun sejenak. Ruko itu bukan sekadar bangunan, itu adalah simbol dari kebohongan dan kemewahan palsu keluarga Fajar. Ruko itu dibeli dengan pinjaman besar, yang mana Fajar selalu mengatakan bahwa ia yang melunasi semuanya. Kenyataannya, Adelia yang diam-diam menyuntikkan dana berkali-kali agar angsuran tidak macet, sembari mengumpulkan bukti bahwa Fajar tidak becus mengelola uang. Rencananya sempurna, Adelia telah menahan beberapa kali transfer angsuran penting sejak seminggu yang lalu, membuat bank mengeluarkan surat peringatan keras. Fajar, yang terlalu sibuk mengurus hal-hal sepele dan menikmati hidup, tidak pernah benar-benar memeriksa surat-surat itu. Ia hanya menyerahkannya pada Adelia, percaya Adelia akan mengurusnya seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa Adelia mengurusnya ke arah yang berlawanan dari harapannya. Setelah selesai bertelepon, Pak Surya kembali menatap Adelia. Proses sedang berjalan, Bu. Sekarang, mari kita fokus pada gugatan cerai. Dalam draft ini, Anda menuntut hak penuh atas aset-aset yang dibeli menggunakan dana pribadi Anda, termasuk rumah yang saat ini mereka tempati, mengingat sebagian besar dana pelunasan rumah itu juga berasal dari rekening khusus Anda. Adelia mengangguk. Tentu, Pak. Mereka bisa tinggal di sana sampai proses hukum selesai, tapi mereka harus tahu bahwa saya bisa mengambilnya kembali kapan saja. Saya ingin mereka tahu betapa rentannya posisi mereka tanpa saya. Saya juga ingin memastikan, dalam gugatan ini, Bu Ratna tidak bisa ikut campur terlalu jauh. Dia bukan pihak dalam pernikahan ini. Pasti, Bu. Kami akan menekankan bahwa Bu Ratna hanyalah mertua, bukan pihak tergugat atau penggugat. Dia hanya bisa menyaksikan kehancuran putranya, kata Pak Surya, ada nada kepuasan profesional dalam suaranya. Tiba-tiba, telepon meja Pak Surya berdering. Asistennya memberitahu bahwa Fajar dan Bu Ratna sedang berdiri di luar kantor, memohon untuk bertemu dengan Adelia. Adelia dan Pak Surya saling pandang. Suruh mereka menunggu, Pak. Saya ingin melihat sejauh mana kepanikan mereka, tapi jangan biarkan mereka masuk, kata Adelia, mempertahankan ketenangannya. Di luar kantor, Fajar dan Bu Ratna terlihat menyedihkan. Bu Ratna, dengan pakaian yang sedikit lusuh karena semalaman mencari solusi, menangis di bahu Fajar. Mereka datang ke kantor pengacara Adelia dengan harapan kecil bahwa Adelia akan luluh. Fajar, yang tadinya angkuh, kini membungkuk memohon di depan resepsionis. Tolong, Mbak, tolong sampaikan pada Adelia. Saya mohon, beri kami waktu. Ruko itu satu-satunya yang tersisa. Resepsionis, yang sudah diinstruksikan oleh Pak Surya, menjawab dengan sopan, maaf, Bapak Fajar. Ibu Adelia sedang sibuk dengan rapat penting dan tidak dapat diganggu. Semua urusan harus melalui kuasa hukumnya, Pak Surya. Bu Ratna maju, mencoba menggunakan statusnya. Kamu tidak tahu siapa aku? Aku adalah mertua Adelia. Aku berhak bertemu dengannya, dia tidak boleh menyakiti anakku, cepat panggil dia. Maaf, Bu. Aturan di sini sangat ketat. Mohon tunggu kabar dari Pak Surya atau silakan pulang, jawab resepsionis itu tanpa ekspresi. Fajar dan Bu Ratna terpaksa menunggu di lobi yang dingin. Mereka mencoba menelepon Adelia lagi, tetapi selalu masuk ke kotak suara. Mereka mencoba menelepon Rina,
Tetapi teleponnya dimatikan. Mereka seperti dua kapal yang terombang-ambing tanpa nahkoda. Sementara mereka menunggu, Pak Surya menerima panggilan dari tim penyitaan. "Baik, laksanakan," kata Pak Surya singkat, lalu menutup telepon. Ia menoleh ke Adelia. "Proses penyitaan ruko sudah selesai, Bu Adelia. Segel sudah dipasang. Timbang kini sedang mengosongkan dan mengamankan aset di dalamnya." Adelia menghela napas panjang. "Selesai. Satu persatu, ilusi mereka akan runtuh," katanya, bangkit dari sofa. "Pak Surya, sekarang kita keluar." Adelia dan Pak Surya keluar dari ruang rapat, berjalan melintasi lobi. Fajar dan Bu Ratna yang melihat Adelia langsung berhamburan mendekat. "Adelia. Sayang. Tolong, jangan lakukan ini." Fajar meraih lengan Adelia. Adelia menarik tangannya dengan cepat dan elegan. Ia tidak lagi menatap Fajar dengan cinta, melainkan dengan pandangan kosong. "Sudah selesai, Fajar. Utangmu sudah jatuh tempo. Aku sudah mencabut jaminanku. Ruko itu sudah disita bank. Kalian sudah tidak punya tempat untuk menghasilkan uang," kata Adelia, suaranya tenang dan tegas. Wajah Fajar dan Bu Ratna seketika berubah. Rasa panik mereka mencapai titik didih. Mereka menyadari Adelia tidak hanya menggertak. Tidak mungkin. Kamu bohong. Kamu tidak sekejam itu, Adelia," teriak Bu Ratna, berusaha menampik kenyataan. "Saya tidak kejam, Bu Ratna. Saya hanya melindungi diri dan aset saya dari kerugian yang disebabkan oleh keserakahan dan kebodohan anak Anda. Selama ini, Anda dan Fajar hanya tahu cara meremehkan saya. Anda pikir saya hanyalah wanita bodoh yang bisa kalian injak-injak? Sekarang, kalian tahu siapa saya. Saya adalah penjamin utang anak Anda, dan saya adalah orang yang bisa mengambil kembali segalanya saat saya muak," kata Adelia, suaranya penuh otoritas. Tapi ruko itu adalah milikku. Itu adalah proyekku," ratap Fajar. Pak Surya maju, meletakkan surat penyitaan di depan Fajar. "Silakan baca, Bapak Fajar. Aset itu dijaminkan, dan karena Ibu Adelia mencabut jaminan likuiditasnya sebagai penjamin, bank berhak menyita aset fisik Anda. Semua sudah sesuai hukum." Bu Ratna mulai menjerit, tidak peduli dengan orang-orang di lobi yang mulai melihat ke arah mereka. "Kamu wanita jahat, kamu iri pada kami. Kamu tidak akan pernah sebaik Diana." Adelia tersenyum dingin. "Diana, Anda masih berani menyebut namanya? Wanita yang Anda sanjung itu bahkan tidak mau mengangkat telepon anak Anda saat ia memohon bantuan. Anda memuja kekayaan palsu dan menghina penyelamat sejati. Sekarang, nikmati hidup tanpa ilusi kalian. Saya tidak peduli lagi dengan kalian." Adelia berbalik, berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Fajar dan Bu Ratna yang berteriak-teriak histeris di lobi. Aksi Adelia ini bukan hanya tentang membalas dendam finansial, tetapi juga tentang memulihkan harga dirinya yang telah lama terinjak-injak. Ia melangkah keluar dari kantor pengacara, siap menghadapi babak baru kehidupannya yang bebas. Di belakangnya, Bu Ratna ambruk di lantai, tak percaya bahwa ilusi kekuasaan mereka telah runtuh dalam waktu kurang dari 48 jam. Setelah dipermalukan di lobi kantor Pak Surya, Fajar dan Bu Ratna kembali ke rumah dengan perasaan hancur dan diliputi amarah. Rumah mewah itu terasa seperti neraka yang dingin. Kenyataan pahit tentang penyitaan ruko proyek membuat mereka lumpuh secara mental dan finansial. Namun, yang lebih menyakitkan bagi Bu Ratna adalah kata-kata Adelia yang meremehkan tentang Diana. Wanita jahat itu, dia berani-beraninya bilang Diana tidak mau membantu kita. Tentu saja Diana tidak perlu mengurusi masalah receh seperti ini, Diana sibuk dengan kehidupan jet setnya. Bu Ratna berteriak, mencoba menepis keraguan yang mulai merayap di hatinya. Ilusi tentang Diana adalah satu-satunya hal yang tersisa yang bisa ia pegang erat-erat. Fajar, di sisi lain, mulai realistis. Ia mengingat percakapannya dengan Diana. Penolakan Diana terdengar sangat nyata, bahkan ada nada sinis di baliknya. "Bu, Diana bilang ayahnya bangkrut. Dia bilang aset mereka disita. Aku tidak yakin dia sesukses yang ibu bayangkan." "Omong kosong, Fajar. Itu pasti taktiknya agar kita tidak meminjam terlalu banyak, kamu harus mencarinya lagi. Tunjukkan padanya surat gugatan cerai Adelia, tunjukkan padanya bahwa kamu sekarang sudah bebas dan bisa kembali padanya. Dia pasti akan luluh dan mau membantu kita." Bu Ratna mendesak. Obsesinya pada Diana sudah mencapai titik yang tidak masuk akal.
Ia melihat Diana sebagai jalan keluar tunggal. Dipaksa oleh ibunya dan didorong oleh keputusasaan, Fajar akhirnya mencari cara untuk melacak keberadaan Diana. Ia menghubungi teman-teman lama mereka dan bahkan mantan rekan kerja Diana. Setelah beberapa jam mencari, Fajar mendapatkan alamat dan informasi yang mengejutkan. Diana sekarang tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota, jauh dari kawasan elit yang dulu ia tinggali. Bu Ratna terkejut mendengarnya, tetapi ia tetap menolak percaya. Apartemen kecil? Mungkin itu hanya untuk bersenang-senang. Mungkin dia sedang menyamar. Ayo, Fajar, kita harus datang ke sana. Kita harus membuktikan bahwa Diana masih wanita yang berkelas dan agung. Fajar dan Bu Ratna segera meluncur menuju alamat yang diberikan. Perjalanan itu terasa sangat jauh, membawa mereka dari kemewahan pusat kota menuju area yang lebih kumuh dan padat. Ketika mereka tiba di depan gedung apartemen yang tampak suram dan tidak terawat, Bu Ratna merasakan keraguan yang sangat besar. Fajar, kamu yakin ini tempatnya? Jangan-jangan ini hanya alamat salah? Tidak, Bu. Ini alamat yang diberikan teman lamanya, jawab Fajar. Suaranya dipenuhi firasat buruk. Mereka naik ke lantai atas dan menemukan unit apartemen Diana. Fajar mengetuk pintu. Diana, yang membuka pintu, terkejut melihat mantan kekasih dan calon mertua lamanya berdiri di depan pintu. Penampilan Diana jauh dari yang dibayangkan Bu Ratna. Ia hanya mengenakan daster rumahan yang kusam dan tanpa riasan. Wajahnya terlihat lelah dan stres. Fajar, Tante Ratna? Ada apa kalian kemari? Tanya Diana, nadanya tidak ramah. Ia segera mencoba menutup pintu, tetapi Fajar menahannya. Diana, tolong. Kami hanya ingin bicara sebentar. Kami sangat membutuhkan bantuanmu. Fajar memohon. Bu Ratna, yang masih syok melihat penampilan Diana, tiba-tiba mendapatkan kembali sedikit keberaniannya. Ia harus membuktikan bahwa ilusi itu nyata. Diana, kami tahu kamu sedang menyamar, kamu pasti sedang liburan sederhana, kan? Ayo, nak, kami punya masalah besar. Adelia, si wanita jahat itu, sudah menggugat cerai Fajar dan menyita ruko kami, kamu harus menolong kami. Diana tertawa, tawa yang terdengar sinis dan pahit. Ia membuka pintu lebar-lebar, memperlihatkan kondisi apartemennya yang berantakan, kecil, dan penuh dengan kardus-kardus berisi barang-barang yang tidak terpakai. Menyelinap, menyembunyikan diri? Tante Ratna, buka matamu. Ini adalah hidupku sekarang. Ayahku memang bangkrut, semua aset kami disita bank. Aku bahkan harus menjual mobil kesayanganku untuk membayar sewa apartemen bulanan ini. Kenyataan itu menghantam Bu Ratna seperti palu godam. Ia terhuyung mundur. Ilusi yang ia pegang erat-erat selama 5 tahun, ilusi tentang wanita sempurna dan kaya raya, hancur lebur di depan mata. Tidak mungkin. Bisik Bu Ratna, air mata mulai menggenang. Mungkin, Tante. Kenapa Tante berharap aku datang sebagai dewi penyelamat dengan tas berisi uang tunai? Aku bukan malaikat, aku hanya mantan pacar Fajar yang sial karena harus menanggung kehancuran finansial ayahku, ujar Diana tanpa belas kasihan. Fajar menunjukkan surat gugatan cerai Adelia dan menjelaskan betapa buruknya kondisi finansial mereka. Ia memohon, Diana, aku sudah bebas. Kita bisa kembali bersama. Kamu bisa menggunakan namaku untuk membangun bisnismu lagi. Tolong bantu kami melunasi utang itu. Diana menatap Fajar dengan jijik. Kembali bersamamu, Fajar, kamu bodoh, ya? Kamu meninggalkan wanita yang diam-diam menjadi penyelamat keuanganmu, dan sekarang kamu datang padaku yang sedang miskin dan memohon. Aku tidak mau menikahi orang miskin. Aku tidak mau menikahi pria yang bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah utang ratusan juta. Adelia benar, wanita itu jauh lebih kaya dan lebih kuat dariku. Seharusnya kamu menjaga dia baik-baik. Dengar itu, Fajar. Dengar apa kata wanita yang kamu idam-idamkan. Kamu meninggalkan berlian demi batu imitasi. Bu Ratna akhirnya mengakui kenyataan. Adelia yang ia hina sebagai wanita rendahan dan tidak berkelas, adalah wanita yang sebenarnya kaya, berkuasa, dan yang terpenting, tulus mencintai Fajar hingga rela menjadi penjamin utang. Sementara Diana yang ia agung-agungkan hanyalah sosok palsu yang lari saat menghadapi kesulitan, dan kini hanya bisa menghina mereka. Diana melanjutkan, aku tidak akan membantumu, tapi aku bisa memberimu satu saran. Jangan pernah membandingkan istrimu dengan orang lain, apalagi denganku. Adelia adalah orang yang sangat berharga. Kalian baru menyadari nilainya setelah dia pergi.
Fajar dan Bu Ratna meninggalkan apartemen Diana dengan perasaan yang jauh lebih hancur daripada saat mereka keluar dari kantor Pak Surya. Mereka telah kehilangan segalanya, aset, harga diri, dan ilusi. Sementara itu, Adelia dan Rina sedang menikmati makan siang di sebuah restoran mewah. Adelia menerima pesan singkat dari Pak Surya yang menyampaikan ringkasan singkat tentang pertemuan Bu Ratna dan Fajar dengan Diana. Bagaimana? Benar, kan? Diana menolak, tanya Rina, tersenyum puas. Tentu saja. Diana tidak akan pernah mempertaruhkan kekayaan palsunya untuk Fajar. Obsesi Bu Ratna pada Diana adalah kelemahan terbesar mereka. Mereka selalu melihat casing-nya, tidak pernah melihat isinya, kata Adelia, menyesap minumannya dengan tenang. Dan sekarang mereka tahu yang sebenarnya, bahwa wanita yang mereka hina adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka, Rina menyimpulkan. Adelia mengangguk. Ya, tetapi ini belum selesai, Rin. Ruko itu sudah disita, tetapi mereka masih punya rumah yang dibeli sebagian besar dari uangku. Aku ingin mereka merasa tidak nyaman di rumah itu. Mereka harus tahu bahwa kehancuran bisa datang setiap saat. Aku ingin mereka merasakan neraka kecil sebelum akhirnya aku benar-benar menarik aset utama. Rina menatap Adelia dengan kagum. Apa rencanamu selanjutnya, Del? Rencana selanjutnya adalah membiarkan Pak Surya mengirimkan surat peringatan keras tentang batas waktu pembayaran angsuran rumah. Aku ingin Bu Ratna dan Fajar hidup dalam ketakutan akan kehilangan satu-satunya tempat tinggal mereka. Dan aku ingin Bu Ratna yang selalu sombong itu mulai mencari pekerjaan, jawab Adelia, matanya berkilat penuh strategi. Bu Ratna dan Fajar, yang kembali ke rumah, kini hidup dalam ketakutan konstan. Setiap bunyi telepon membuat mereka panik, setiap ketukan pintu membuat mereka melompat. Mereka tahu Adelia mengawasi, dan Adelia tidak akan berhenti sampai kehancuran mereka sempurna. Ilusi Diana telah hancur, sekarang hanya ada keputusasaan yang nyata di depan mata mereka. Kekacauan di kediaman Fajar dan Bu Ratna sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Sejak ruko proyek disita, mereka hidup dalam kegelapan. Tidak ada lagi pelayan yang datang, Bu Ratna terpaksa memasak sendiri, sesuatu yang sudah puluhan tahun tidak ia lakukan, dan Fajar hanya menghabiskan waktu dengan merenungi nasibnya. Mereka tidak hanya kehilangan uang, mereka kehilangan status dan kenyamanan. Bu Ratna, setelah dihina oleh Diana, kini sangat membenci Adelia, tetapi di saat yang sama, ia merasa sangat takut. Ia tahu, rumah yang mereka tinggali sekarang adalah target berikutnya. Pak Surya telah mengirimkan surat peringatan resmi, menggarisbawahi bahwa rumah itu dibeli dengan dana pinjaman yang disalurkan melalui Adelia, dan kini Adelia menuntut hak penuh atasnya sebagai bagian dari proses gugatan cerai dan pencabutan jaminan. Fajar, kamu harus berbuat sesuatu. Kita tidak boleh kehilangan rumah ini. Aku tidak peduli ruko itu disita, tapi rumah ini adalah martabat kita. Bu Ratna merengek di depan Fajar yang sedang berusaha mencari kontak investor lama. Aku sudah mencoba, Bu, semua orang lari. Mereka tahu kita sedang bermasalah dengan bank dan pengacara Adelia yang kejam itu. Fajar frustrasi. Ia menyadari bahwa Adelia benar-benar menjerat mereka dalam jeratan hukum yang sulit ditembus. Mereka berdua menghabiskan malam dengan tidur ayam di ruang tamu, bergantian mengawasi pintu depan. Bu Ratna takut Adelia mengirimkan orang-orang bank di tengah malam untuk mengusir mereka secara paksa. Rasa takut itu melahap sisa-sisa harga diri Bu Ratna. Ia yang dulu selalu tampil sempurna, kini terlihat lusuh dan ketakutan. Pukul 5 pagi, matahari sudah mulai meninggi, tetapi di dalam rumah itu masih terasa gelap. Fajar sedang membuat kopi di dapur, sementara Bu Ratna tertidur pulas di sofa, kelelahan mental. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras dari pintu depan. Ketukan itu terdengar berirama dan penuh otoritas, bukan seperti ketukan tamu biasa. Fajar langsung tersentak, menjatuhkan cangkir kopinya. Bu, bangun Bu, ada yang datang. Bisik Fajar, suaranya tercekat ketakutan. Bu Ratna melompat dari sofa, wajahnya pucat, matanya melebar. Tidak mungkin secepat ini. Aku sudah bilang kita harus bersembunyi. Fajar dan Bu Ratna mengintip dari jendela ruang tamu. Di depan pagar, berdiri 3 orang pria berpakaian rapi. Salah satunya adalah Pak Surya. Di belakang mereka, sebuah truk derek besar dengan platform kosong tampak menakutkan. Pak Surya. Itu Pak Surya. Dia datang untuk menyita rumah kita. Teriak Bu Ratna dengan nada histeris. Fajar segera berlari ke pintu depan,
mencoba mengunci semua pintu dan jendela, tetapi sudah terlambat. Pak Surya bersama dua petugas sudah berdiri di balik pagar. Pak Surya memanggil dari luar, "Bapak Fajar, Ibu Ratna, kami datang atas perintah pengadilan dan kuasa hukum Ibu Adelia. Mohon buka pintu, kami akan melaksanakan penarikan aset yang dijaminkan." "Tidak, kalian tidak bisa masuk. Rumah ini adalah milikku," teriak Fajar dari dalam, mendekap pintu utama dengan sekuat tenaga. Bu Ratna mulai menangis keras. "Fajar, jangan melawan. Ini hanya akan memperburuk keadaan." "Ini bukan penyitaan bank, Fajar," Bu Ratna tiba-tiba teringat, "ini penarikan aset pribadi Adelia. Rumah ini kan sebagian besar dibeli oleh dia." Pak Surya, yang sudah menyiapkan surat perintah penarikan, menunjukkan dokumen itu melalui celah pagar besi. "Ini adalah surat resmi. Ibu Adelia menuntut hak atas properti-properti yang dibeli menggunakan dana pribadinya selama pernikahan, termasuk semua aset bergerak yang dibeli dari rekening tersebut. Kami hanya melaksanakan perintah pengadilan." Fajar dan Bu Ratna saling pandang, mata mereka dipenuhi keputusasaan. Mereka tahu perlawanan akan sia-sia. Perlahan, Fajar membuka pintu. Pak Surya masuk dengan langkah tegap, diikuti dua petugas. "Tolong tunjukkan kepada kami mobil mewah di garasi." "Itu juga termasuk aset yang dibeli dengan dana dari rekening Ibu Adelia," perintah Pak Surya. Fajar menunjuk ke garasi. Mobil sedan mewah mereka, yang selama ini menjadi simbol status dan kebanggaan Bu Ratna, akan disita. "Tidak, mobil itu hadiah ulang tahunku dari Fajar." Bu Ratna memohon, berusaha menghalangi jalan petugas. "Maaf, Bu Ratna. Bukti transfer menunjukkan dana pembelian berasal dari rekening jaminan Ibu Adelia yang kini ditarik penuh," kata Pak Surya dingin. Petugas segera memasukkan kunci mobil yang diserahkan Pak Surya dan menjalankan mobil itu keluar dari garasi. Mobil mewah itu dinaikkan ke atas truk derek, pergi meninggalkan rumah itu. Tapi kejutan tidak berhenti di situ. Pak Surya kemudian mengeluarkan daftar inventaris. "Kami juga akan mengambil semua perhiasan Ibu Adelia yang tersimpan di brankas, dan juga semua furnitur impor yang dibeli pada tahun 2021 dan 2022. Bu Ratna terkejut. "Furnitur itu milik kami. Kalian tidak bisa mengambil. Furnitur ini juga dibeli menggunakan rekening yang sama, Bu. Mohon tunjukkan kami di mana barang-barang itu berada," desak Pak Surya. Dalam waktu 2 jam yang terasa seperti selamanya, petugas-petugas itu mengangkut keluar televisi layar datar raksasa, set sofa impor yang menjadi kebanggaan Bu Ratna, meja makan marmer, dan bahkan beberapa lukisan mahal. Mereka mengambil semua yang dibeli dengan uang Adelia. Rumah yang tadinya megah kini terlihat kosong, berdebu, dan menyedihkan. Bu Ratna melihat sofa kosong tempat ia biasa membandingkan Adelia dengan Diana, kini hanya menyisakan karpet yang berlumuran air matanya. "Kami hanya menyisakan aset yang terbukti dibeli oleh Bapak Fajar sebelum pernikahan, atau aset yang benar-benar tidak ada kaitannya dengan rekening Bu Adelia," jelas Pak Surya, menunjuk ke sofa lama yang sudah usang di sudut ruangan. Fajar dan Bu Ratna hanya bisa melihat dari jauh, tak berdaya. Mereka kini menyadari betapa sedikitnya aset yang benar-benar menjadi milik mereka. Mereka selama ini hanya hidup dalam bayangan kekayaan Adelia. Di tengah kekacauan itu, Bu Ratna tiba-tiba teringat sesuatu yang lebih penting dari mobil atau sofa, perhiasan. "Tunggu. Perhiasanku, perhiasan warisan keluarga kita." Bu Ratna berlari menuju kamar dan memeriksa brankasnya. Perhiasan warisan yang sangat ia sayangi, yang akan ia berikan kepada calon menantu yang berkelas seperti Diana, masih ada. Tetapi di sebelah perhiasan warisan itu, brankas Adelia yang selalu ia anggap kosong kini terbuka. "Fajar! Adelia sudah mengambil semua perhiasannya," teriak Bu Ratna. Pak Surya tersenyum tipis. "Oh, maaf. Ibu Adelia sudah mengambil perhiasan pribadinya tadi malam." "Tentu saja, itu haknya. Itu adalah cincin pertunangan dan gelang yang dibelinya sendiri. Penyitaan itu tidak hanya membuat mereka miskin, tetapi juga membuat mereka dipermalukan di depan tetangga." Beberapa tetangga yang melihat truk derek dan petugas keluar masuk mulai berbisik-bisik. Bu Ratna yang selalu sombong dan memamerkan kemewahan kini menjadi tontonan yang menyedihkan. Ketika proses penyitaan selesai, Pak Surya menyerahkan surat terakhir kepada Fajar. "Ini adalah surat peringatan final. Jika dalam 30 hari ke depan, Anda tidak bisa melunasi sisa utang pinjaman rumah, Ibu Adelia akan mengambil alih kepemilikan penuh rumah ini. Saran saya,
mulailah mengemasi barang-barang yang tersisa. Setelah Pak Surya dan timnya pergi, meninggalkan pintu depan yang menganga dan rumah yang kosong melompong, Bu Ratna ambruk di lantai. Ia memeluk kaki Fajar. Fajar, kita harus ke Adelia lagi. Kita harus memohon di hadapannya. Kita tidak punya apa-apa lagi. Semua yang kita banggakan sudah hilang. Aku salah. Aku yang salah. Aku selalu membandingkan dia dengan wanita palsu itu, ratap Bu Ratna. Penyesalan yang tulus akhirnya muncul, tetapi sudah terlambat. Fajar menatap rumahnya yang kosong. Ia tidak lagi melihat kemewahan. Ia hanya melihat ilusi yang telah hancur. Adelia telah membalas dendam dengan sempurna, terencana, legal, dan menghancurkan martabat. Sisa hari setelah penyitaan aset bergerak terasa seperti bencana alam bagi Fajar dan Bu Ratna. Rumah yang tadinya megah kini sunyi dan kosong, hanya menyisakan gema penyesalan. Mereka terduduk di sofa usang, satu-satunya furnitur yang tersisa dan terbukti dibeli oleh Fajar sebelum pernikahan. Martabat Bu Ratna hancur total. Ia kini menjadi bahan gunjingan para tetangga yang ia pandang rendah selama ini. Di tengah suasana duka finansial itu, sebuah amplop coklat tebal tiba, diantar oleh kurir. Di sudut amplop, tertera logo kantor hukum Pak Surya. Isinya adalah surat panggilan resmi untuk sidang pertama gugatan cerai Adelia terhadap Fajar. Fajar membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Ia tahu perceraian sudah di depan mata, tetapi melihat dokumen resmi itu membuat tenggorokannya tercekat. Bu Ratna merebut dokumen itu dan membacanya sekilas. Gugatan cerai atas dasar kekerasan mental dan penipuan finansial. Fajar, apa ini? Adelia menuntut ganti rugi dan pengalihan hak penuh rumah ini. Teriak Bu Ratna yang kembali panik. Itu karena ruko kita disita, Bu. Dia ingin mengambil alih rumah ini juga. Dia ingin kita hidup di jalanan. Ratap Fajar, air matanya menetes. Bu Ratna menyadari, menghadapi gugatan cerai bukanlah seperti menghadapi perseteruan keluarga. Ini adalah pertempuran hukum yang serius. Mereka harus melawan, tetapi mereka tidak punya uang untuk menyewa pengacara hebat. Fajar akhirnya menghubungi seorang pengacara kenalan lama, seorang pengacara kelas menengah, yang hanya bisa menawarkan jasa dengan biaya minim. Sementara itu, Adelia dan Rina sedang melakukan persiapan untuk sidang. Adelia, yang kini tampil percaya diri sebagai wanita karir sukses, tampak tenang. Apakah Fajar dan Bu Ratna sudah mendapatkan panggilan sidang, Rin? Tanya Adelia, menyesuaikan jas mahalnya. Sudah, Del. Dan mereka menyewa pengacara yang sangat biasa-biasa saja. Mereka bahkan tidak punya uang untuk membayar DP biaya jasa yang bagus, jawab Rina, tersenyum sinis. Bagus. Biarkan mereka berpikir mereka punya peluang. Justru di sidang mediasi pertama inilah aku akan meluncurkan kejutan terbesar, kata Adelia. Hari sidang tiba. Ruang sidang mediasi terasa dingin. Fajar duduk di samping pengacaranya yang tampak gugup. Di seberangnya, Adelia duduk dengan Pak Surya yang terlihat berwibawa. Bu Ratna diizinkan hadir sebagai pihak yang berkepentingan. Mediasi dimulai. Pengacara Fajar mencoba memohon belas kasihan, berargumen bahwa Adelia terlalu cepat mengambil tindakan dan bahwa utang itu hanyalah salah paham. Klien kami, Bapak Fajar, sangat mencintai Ibu Adelia dan menyesali kesalahannya. Kami mohon agar Ibu Adelia membatalkan gugatan cerai ini dan bersedia memberi kesempatan kedua, ujar pengacara Fajar. Kini giliran Adelia dan Pak Surya. Pak Surya menyerahkan selembar dokumen kepada mediator. Yang mulia, kami tidak akan membuang waktu dengan drama emosional. Klien kami sudah bulat dengan keputusannya. Kami menuntut agar perceraian segera disahkan dan hak penuh atas rumah diserahkan kepada klien kami, mengingat klien kami telah menanggung utang besar Bapak Fajar dan menanggung sebagian besar dana pembelian rumah itu, kata Pak Surya dengan tegas. Tiba-tiba, Adelia mengambil alih pembicaraan, berdiri di hadapan mediator dan semua yang hadir. Wajahnya bersinar dengan aura yang tidak pernah dilihat oleh Fajar dan Bu Ratna. Saya ingin menambahkan satu hal, Yang Mulia, yang akan menjelaskan mengapa klien kami, Bapak Fajar, dan Ibu Ratna sangat terkejut dengan kemampuan finansial saya. Selama ini, mereka selalu meremehkan saya. Mereka selalu membandingkan saya dengan Diana, mantan kekasih Bapak Fajar, yang mereka anggap jauh lebih berkelas dan kaya. Bu Ratna mencoba menyela, dia bohong, dia hanya drama. Tenang, Bu Ratna, Adelia menoleh, tatapannya tajam. Biarkan saya selesaikan. Selama 5 tahun,
saya menanggung penghinaan mereka. Mereka pikir saya hanya istri rumahan biasa. Padahal, utang ratusan juta yang saya jamin itu hanyalah sebagian kecil dari apa yang saya miliki. Saya adalah CEO dari sebuah perusahaan konstruksi dan properti raksasa yang namanya mungkin Bapak Fajar dan Ibu Ratna sering dengar. Saya membangun perusahaan itu dari nol, Pak. Dan dana yang saya gunakan untuk menjamin utang Bapak Fajar adalah dana dari salah satu rekening bisnis saya yang sengaja saya sembunyikan. Pengakuan Adelia menciptakan keheningan yang mematikan di ruang sidang. Fajar dan Bu Ratna membeku, wajah mereka berubah drastis dari marah menjadi syok yang luar biasa. Mereka tidak bisa percaya bahwa wanita yang mereka anggap rendahan adalah seorang CEO. Pak Surya menyerahkan dokumen pengungkapan aset resmi dan legalitas Adelia sebagai pimpinan perusahaan kepada mediator. Inilah alasan mengapa klien kami memiliki likuiditas untuk menanggung utang Bapak Fajar. Klien kami tidak hanya berkelas, tetapi juga berkuasa. Keputusan untuk mencabut jaminan dan menggugat cerai didasarkan pada keinginan untuk melepaskan diri dari racun emosional dan finansial, bukan karena drama kecil, jelas Pak Surya. Fajar dan Bu Ratna terpuruk di kursi mereka. Semua perkataan Adelia, semua penghinaan Bu Ratna, dan semua pengorbanan Adelia terkuak dalam satu pengakuan yang menghancurkan. Mereka menyadari betapa bodohnya, mereka membuang aset berharga demi memuja bayangan. Saya tidak akan kembali, Fajar. Dan saya tidak akan membiarkan Anda dan Ibu Ratna mengambil sepeser pun lagi dari saya. Kalian pantas mendapatkan konsekuensi dari semua yang kalian lakukan, Adelia menyimpulkan, meninggalkan ruangan dengan langkah pasti, meninggalkan Fajar dan Bu Ratna, yang baru saja menerima tamparan kenyataan yang jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan aset. Kenyataan bahwa Adelia adalah seorang CEO, sukses, pemilik perusahaan yang namanya sering mereka dengar, menghantam Fajar dan Bu Ratna jauh lebih keras daripada penyitaan aset. Mereka kembali ke rumah yang kini terasa seperti gua kosong. Tubuh mereka lemas tak bertenaga. Pengacara mereka bahkan angkat tangan setelah mendengar pengakuan Adelia, tahu bahwa melawan CEO dengan pengacara sekelas Pak Surya adalah hal yang sia-sia. Bu Ratna, setelah histeris beberapa jam, tiba-tiba mendapatkan ide gila yang muncul dari sudut pikirannya yang terobsesi. Fajar, kita harus mencari Diana lagi. Seru Bu Ratna, matanya memancarkan keputusasaan yang baru. Fajar menatap ibunya dengan bingung. Mencari Diana? Untuk apa, Bu? Dia sudah menolak kita. Dia bahkan bilang dia bangkrut. Dia juga bilang Adelia jauh lebih kaya dari dia. Kamu tidak mengerti, Fajar. Ini bukan tentang uang Diana lagi. Bu Ratna mendekat, mencengkeram lengan Fajar. Ini tentang media. Adelia berhasil menghancurkan kita, karena dia diam-diam punya kekuatan besar. Tapi kita bisa membalasnya dengan cara lain. Strategi Bu Ratna yang baru adalah mencari Diana, membujuknya untuk tampil di depan umum dan menciptakan drama yang menarik simpati masyarakat. Ia ingin membalikkan citra Adelia dari korban menjadi wanita kejam yang meninggalkan suaminya demi harta. Kita akan katakan pada media bahwa Adelia menceraikanmu karena cemburu pada Diana yang cantik, berkelas, dan baik hati. Kita akan bilang Adelia menggunakan kekuasaannya untuk menghancurkan hidup kita, hanya karena kamu membandingkannya dengan Diana. Kita akan buat Diana terlihat seperti malaikat yang menolak bantuan kita karena dia terlalu baik untuk terlibat dalam drama kotor ini, Bu Ratna menjelaskan, senyum licik muncul di wajahnya. Fajar, yang otaknya sudah tidak mampu berpikir logis, terhasut oleh rencana ibunya yang penuh drama sinetron itu. Ia melihat itu sebagai satu-satunya cara untuk menyerang balik Adelia secara emosional. Mereka kembali mendatangi apartemen Diana di pinggiran kota. Kali ini, mereka datang dengan kamera ponsel, siap merekam setiap adegan dan ucapan Diana yang bisa mereka gunakan untuk media. Ketika Diana membuka pintu dan melihat mereka lagi, ia terlihat kesal. Kalian lagi? Apa mau kalian? Aku sudah bilang aku tidak bisa membantu. Diana, dengarkan aku. Bu Ratna langsung memasang wajah memohon, tetapi kali ini penuh perhitungan. Kami tahu kamu tidak bisa membantu uang, tapi kami butuh bantuanmu yang lain. Kami ingin kamu menjadi bagian dari pertunjukan ini. Kamu hanya perlu bicara di depan kamera, mengatakan betapa kami memujimu, dan betapa kejamnya Adelia yang menghancurkan kami. Diana menatap Bu Ratna, kemudian tertawa terbahak-bahak. Tawa itu lebih kejam dari kata-kata. Oh, Tante Ratna, Tante masih suka bermain drama. Aku tidak bodoh, Tante.
Mengapa aku harus mempertaruhkan sedikit sisa reputasi yang kumiliki untuk keluarga yang sudah bangkrut dan diambang perceraian? Aku tidak akan pernah mau menjadi perisai bagi kalian, tolak Diana mentah-mentah. Fajar mencoba membujuk, tapi Adelia akan mengambil alih rumah kami. Diana, kami akan hidup di jalanan. Bukankah kamu tidak tega melihat Bu Ratna seperti ini? Diana menyilangkan tangan, sorot matanya tajam. Justru aku tega, kalian pantas mendapatkannya. Kalian selalu memujiku di depan Adelia, berharap aku akan menjadi menantumu yang sempurna. Kenyataannya, aku hanyalah wanita yang bangkrut dan tertekan. Kalian hanya memuja topengku, dan kalian menghina wanita yang sebenarnya tulus dan kaya raya. Kalian harus menerima konsekuensinya. Kemudian, Bu Ratna mengeluarkan kartu asnya. Ia mengeluarkan uang tunai seadanya yang ia sisakan untuk kebutuhan mendesak. Tolong, Diana, ambil uang ini, kami hanya ingin kamu bicara. Kami akan membayarimu untuk tampil di satu acara, talk show, di televisi. Anggap saja ini bayaran untuk aktingmu, kata Bu Ratna, meletakkan uang itu di meja kotor Diana. Diana mengambil uang itu, menghitungnya, lalu tersenyum sinis. Uang ini tidak sebanding dengan risiko. Tapi baiklah, aku akan bicara, tapi bukan untuk membantumu. Kamu akan bicara? Kamu setuju? Bu Ratna bersorak gembira, merasa rencananya berhasil. Aku setuju untuk bicara di persidangan, tapi aku akan bicara tentang kebenaran, kata Diana, membuat Bu Ratna dan Fajar terdiam. Diana menjelaskan, aku akan bersaksi bahwa aku bukan siapa-siapa. Aku akan bersaksi bahwa kalian memujaku hanya karena status palsu dan bahwa kalian menghina Adelia di depan umum berkali-kali. Aku akan bersaksi bahwa aku mendengar sendiri Bu Ratna menyuruh Fajar mencari perempuan lain yang selevel denganku. Aku akan jadi saksi di persidanganmu, Fajar. Bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai palu yang akan memastikan perceraianmu berjalan mulus. Bu Ratna dan Fajar kaget. Mereka datang untuk mencari penyelamat palsu, tetapi yang mereka temukan adalah musuh baru yang siap bersaksi melawan mereka. Diana, dengan motif pribadinya mungkin ingin membalas dendam atas kekesalannya karena harus terus-terusan dihubungi kini menjadi bom waktu yang siap meledak di depan pengadilan. Kamu pengkhianat, teriak Bu Ratna, mencoba merebut kembali uangnya. Tetapi Diana sudah memegang uang itu erat-erat. Anggap saja ini bayaran Adelia karena aku sudah menghancurkan ilusi kalian untuk selamanya, kata Diana, lalu mendorong mereka keluar dan mengunci pintu apartemennya. Fajar dan Bu Ratna pulang dengan keputusasaan ganda. Mereka tidak hanya gagal mendapatkan penyelamat media, tetapi kini mereka harus menghadapi mantan kekasih yang mereka banggakan akan bersaksi di pengadilan tentang keburukan mereka. Adelia selangkah lebih maju, bahkan tanpa harus berusaha. Sementara itu, Adelia, yang dihubungi Pak Surya tentang kemungkinan Diana bersaksi, hanya tersenyum tipis. Itu bagus sekali, Pak Surya. Biarkan ilusi itu hancur total di depan hukum. Dengan kesaksian Diana, hakim tidak akan ragu bahwa perceraian ini disebabkan oleh kekejaman dan penipuan emosional dari pihak Fajar dan Bu Ratna, kata Adelia. Adelia kini siap menghadapi sidang putusan, semua bukti sudah terkumpul. Bukti utang, bukti pengalihan aset, bukti rekaman suara penghinaan, dan kini kesaksian dari malaikat yang mereka puja, Diana. Babak akhir pembebasan Adelia sudah di depan mata. Ruang sidang di pengadilan agama terasa sunyi dan mencekam. Ini adalah sidang lanjutan gugatan cerai Adelia terhadap Fajar, yang merupakan hari penentuan. Adelia duduk tegak di samping Pak Surya, penampilannya elegan dan penuh percaya diri. Di seberang, Fajar tampak lesu dan kalah, didampingi pengacaranya yang sudah menyerah. Bu Ratna, yang duduk di bangku pendengar, terlihat sangat tua dan tegang, mengenakan pakaian sederhana, jauh dari gaya glamornya dulu. Sidang dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh Pak Surya, yang menekankan kekerasan mental, penipuan finansial, dan penggunaan Adelia sebagai penjamin utang tanpa sepengetahuan penuh mertuanya. Pengacara Fajar hanya bisa mengajukan pembelaan lemah, berdalih bahwa itu semua adalah kesalahpahaman dalam rumah tangga. Yang mulia, kami memanggil saksi kunci kami, yang juga merupakan pihak yang disanjung oleh tergugat dan ibu tergugat, Nona Diana, kata Pak Surya. Adelia tahu, inilah momen yang paling menghancurkan bagi Bu Ratna. Ilusi yang ia bangun selama bertahun-tahun akan runtuh di depan mata hakim. Diana masuk ke ruang sidang. Penampilannya rapi, tetapi ada kelelahan dan kejujuran yang terpancar di wajahnya. Bu Ratna terkejut melihat Diana di sana.
Ia sempat berharap Diana akan berbohong dan membela mereka, tetapi ketegasan Diana di apartemennya kembali terbayang. Nona Diana, silakan jelaskan hubungan Anda dengan Bapak Fajar dan bagaimana Ibu Ratna memperlakukan Ibu Adelia selama pernikahan mereka, pinta hakim. Diana memulai kesaksiannya dengan jujur dan tanpa basa-basi. Saya adalah mantan kekasih Bapak Fajar. Selama pernikahan mereka, Ibu Ratna sering menghubungi saya, tidak secara langsung, tetapi melalui Fajar atau teman-temannya. Beliau selalu memuji saya sebagai wanita yang sempurna, berkelas, dan berharap Fajar kembali kepada saya. Ruangan menjadi sunyi. Bu Ratna menunduk malu. Apakah Anda benar-benar memiliki kehidupan yang sukses dan berkelas seperti yang dibayangkan Ibu Ratna? Tanya hakim. Diana menggeleng. Tidak, Yang Mulia. Saat ini, saya mengalami kebangkrutan total. Justru saat Fajar dan Bu Ratna menghubungi saya beberapa waktu lalu untuk meminta bantuan utang, saya menolak. Saya tidak punya apa-apa. Saya bahkan tidak bisa membantu diri saya sendiri. Apa pendapat Anda tentang perlakuan Ibu Ratna terhadap Ibu Adelia? Tanya Pak Surya. Saya rasa itu tidak adil. Ibu Adelia adalah wanita yang sabar. Dia adalah wanita yang sangat berharga. Saya mendengar dari Fajar bahwa Adelia adalah penjamin utang ratusan juta mereka. Hal itu menunjukkan bahwa Adelia jauh lebih berkuasa dan mapan dibandingkan saya. Mereka terlalu sibuk memuja bayangan dan menginjak kenyataan. Bu Ratna sering merendahkan Adelia di depan umum, bahkan sampai taraf menyakitkan, kata Diana, mengakhiri kesaksiannya dengan menatap Bu Ratna. Kesaksian Diana menghancurkan pertahanan terakhir Bu Ratna. Ia tak sanggup lagi menahan air matanya. Kini giliran Fajar yang diizinkan menyampaikan pernyataan terakhir. Fajar berdiri di kursinya. Tatapannya beralih dari Adelia ke ibunya, dan kemudian ke hakim. Suaranya terdengar pecah, tidak lagi sombong, melainkan penuh penyesalan yang tulus. Yang Mulia, saya mengakui semua kesalahan saya. Saya menipu Adelia. Saya membiarkan ibu saya menghina istri saya karena kebodohan saya. Saya terlalu takut untuk mengakui bahwa saya tidak sesukses yang terlihat, dan saya menggunakan Adelia, wanita yang sangat saya cintai, sebagai tameng. Saya membiarkan ibu saya memuji-muji Diana karena itu membuat saya merasa lebih baik tentang diri saya sendiri. Saya tahu, penyesalan saya sekarang sudah terlambat. Adelia tidak pantas mendapatkan perlakuan ini. Dia adalah wanita yang luar biasa. Saya pantas kehilangan semuanya, ucap Fajar. Air mata membasahi wajahnya. Pengakuan Fajar mengejutkan semua orang, termasuk Bu Ratna. Adelia hanya melihat tanpa ekspresi. Ia tidak butuh cinta palsu Fajar lagi, ia hanya butuh kebebasan. Setelah mendengarkan semua kesaksian dan bukti-bukti, terutama pengungkapan Adelia sebagai CEO yang dirahasiakan, hakim menunda sidang selama beberapa menit untuk musyawarah. Saat istirahat sidang, Bu Ratna menghampiri Adelia. Ia tidak lagi berteriak atau menghina. Ia membungkuk, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Adelia. Ibu minta maaf. Ibu benar-benar menyesal. Ibu sadar sekarang, ibu telah menyia-nyiakan emas demi mengagumi debu. Ibu terlalu sombong. Ibu tidak punya apa-apa lagi. Maafkan ibu, nak, maafkan karena selalu membandingkanmu. Kamu jauh lebih baik dari Diana, bisik Bu Ratna, air matanya menetes di lantai marmer pengadilan. Adelia menatap mata Bu Ratna yang penuh penyesalan. Adelia tahu, penyesalan itu tulus. Tapi Adelia sudah melewati batas sakit hati. Penyesalanmu sudah sangat terlambat, Bu Ratna. Saya memaafkanmu sebagai manusia, tetapi saya tidak bisa kembali lagi. Anda dan Fajar harus membayar harga atas 5 tahun penghinaan itu. Harga diri saya tidak bisa dibayar dengan air mata, kata Adelia, suaranya lembut namun tegas. Sidang dilanjutkan. Hakim kembali ke ruangan dan membacakan putusan. Setelah mempertimbangkan semua bukti, termasuk pengakuan jujur tergugat, Fajar, dan kesaksian Nona Diana, majelis hakim memutuskan, mengabulkan gugatan cerai penggugat, Adelia, secara penuh. Hubungan pernikahan dinyatakan putus. Selain itu, majelis hakim juga mengabulkan tuntutan Adelia atas hak penuh properti rumah tinggal karena terbukti sebagian besar pembelian didanai oleh Adelia, dan karena tergugat terbukti melakukan penipuan dan kekerasan mental dalam rumah tangga, tergugat diberikan waktu 30 hari untuk mengosongkan rumah tersebut. Ketukan palu hakim itu mengakhiri segala drama. Adelia resmi bercerai. Ia bebas.
Fajar dan Bu Ratna hanya bisa menerima putusan itu dengan pasrah. Mereka telah kehilangan segalanya, dan yang tersisa hanyalah penyesalan mendalam di depan pengadilan. 3 bulan berlalu sejak palu hakim diketuk, mengesahkan perceraian Adelia dan Fajar. 3 bulan ini menjadi babak baru yang kontras bagi Adelia dan mantan keluarga suaminya. Bagi Adelia, kehidupan baru adalah tentang kesibukan dan kebebasan sejati. Ia sepenuhnya fokus pada perusahaan konstruksinya. Adelia tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Ia tampil di berbagai konferensi bisnis, wajahnya menghiasi majalah-majalah ekonomi sebagai Wonder Woman yang sukses. Ia menerima banyak penghargaan, membuktikan bahwa seorang wanita yang tidak berkelas di mata Bu Ratna justru mengenakan mahkota kekuasaan yang sesungguhnya. Adelia pindah ke sebuah penthouse baru yang jauh lebih mewah dan modern, hasil jerih payahnya sendiri. Rina, sahabatnya, sering datang berkunjung. "Kamu terlihat bahagia sekali. Beban itu benar-benar hilang darimu," kata Rina saat mereka bersantai di balkon, melihat pemandangan kota. "Aku merasa seperti terlahir kembali, Rin. Uang ratusan juta yang hilang itu terasa sangat kecil dibandingkan dengan harga sebuah kebebasan dan harga diri." "Aku sudah mendapatkan yang terbaik," jawab Adelia, tersenyum tulus. Di sisi lain kota, kehidupan Fajar dan Bu Ratna berbanding terbalik. Setelah batas waktu 30 hari berakhir, mereka terpaksa meninggalkan rumah mewah yang telah menjadi simbol kepalsuan mereka. Rumah itu kini kembali menjadi milik Adelia, yang memutuskan untuk menjualnya dan menyumbangkan sebagian hasilnya. Fajar dan Bu Ratna kini tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Mereka kehilangan semua kenyamanan yang Adelia berikan. Fajar, tanpa koneksi dan kredibilitas, sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Ia akhirnya bekerja serabutan, menerima pekerjaan dengan upah harian. Bu Ratna, yang seumur hidupnya hanya tahu cara bersosialisasi di arisan mahal dan mencaci orang, kini harus menghadapi kesulitan hidup yang sebenarnya. Tanpa pembantu, tanpa mobil, dan tanpa uang, ia sering duduk termenung, melihat foto-foto lama Diana, lalu menatap foto pernikahan Fajar dan Adelia. Kini, ia benar-benar sadar, Diana adalah ilusi yang menghancurkan, sementara Adelia adalah penyelamat yang ia usir. Suatu sore, saat Fajar sedang bekerja di lokasi konstruksi, ia melihat sebuah spanduk besar milik kontraktor utama proyek itu. Di spanduk itu, terpampang foto CEO perusahaan tersebut, Adelia. Fajar berdiri terpaku. Ia baru benar-benar menyadari betapa besar kekuasaan yang dimiliki Adelia. Istrinya dulu, yang ia remehkan, ternyata adalah orang yang memegang kendali atas ribuan pekerja dan jutaan dana. Ironisnya, kini ia bekerja sebagai kuli harian, secara tidak langsung di bawah kepemimpinan Adelia. Di kontrakan kecil mereka, Bu Ratna sakit-sakitan karena stres dan perubahan gaya hidup. Ia terus-terusan meminta maaf kepada Fajar atas semua kesalahannya. Ia menyesal telah membandingkan, merendahkan, dan terlalu bangga pada status palsu. Beberapa waktu kemudian, Adelia mendapatkan informasi dari Pak Surya bahwa Fajar dan Bu Ratna hidup dalam kesulitan. Adelia tidak ingin mereka kembali mendekatinya, tetapi ia juga tidak ingin mereka menderita kelaparan. Ia meminta Pak Surya untuk memberikan sedikit bantuan anonim, sebuah pekerjaan sederhana untuk Fajar yang tidak melibatkan kontak langsung dengan Adelia, dan bantuan kesehatan untuk Bu Ratna, sebagai wujud penutupan hati nurani, bukan karena cinta. Fajar mendapatkan pekerjaan baru sebagai pengawas logistik di perusahaan kecil yang menjadi subkontraktor perusahaan Adelia, tanpa tahu siapa pemilik besarnya. Bu Ratna mendapatkan asuransi kesehatan yang tiba-tiba aktif. Mereka menyadari bantuan itu pasti datang dari Adelia. Rasa penyesalan mereka semakin besar. Mereka kini hidup dalam kesederhanaan, belajar menghargai hal-hal kecil, dan akhirnya menerima konsekuensi dari kesombongan mereka. Pesan terakhir Adelia kepada Rina sangat jelas. "Aku tidak membalas dendam untuk menghancurkan, Rin. Aku membalas dendam untuk membebaskan diriku. Dan kini, babak baru telah dimulai. Babak di mana bukan orang lain yang menentukan nilai diriku." Adelia yang dulu dihina sebagai wanita yang tidak akan pernah sebaik Diana, kini telah membuktikan bahwa mahkota yang ia kenakan mahkota kemerdekaan, kekuatan, dan kesuksesan jauh lebih berharga daripada semua ilusi kekayaan palsu yang pernah diagungkan Bu Ratna. Adelia resmi bercerai dari Fajar, sukses besar dalam karirnya sebagai CEO, dan hidup dalam kemakmuran dan kebebasan sejati. Sementara itu, Bu Ratna dan Fajar jatuh miskin, kehilangan semua aset, dan harus memulai hidup dari nol.
Mereka menyesali perbuatan mereka yang selalu meremehkan Adelia demi memuja mantan kekasih yang palsu. Mereka menerima bantuan kecil dari Adelia, hidup dalam kesederhanaan, dan menghabiskan sisa hidup mereka dengan penyesalan, menyadari bahwa karma finansial dan emosional adalah nyata. Nilai sejati seseorang tidak ditentukan oleh perbandingan atau status palsu, melainkan oleh kekuatan, kerja keras, dan keberaniannya untuk meninggalkan apa yang tidak menghargai dirinya. Kisah yang sangat menyentuh dan penuh pelajaran, bukan? Bagaimana pendapat kalian tentang perubahan sikap sang suami? Apakah kalian percaya bahwa seseorang bisa benar-benar berubah demi cinta? Bagikan pandangan kalian di kolom komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar suara hati kalian. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan menyukai video ini dan berlangganan ke kanal kami agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Terima kasih telah menyimak, jaga diri kalian, dan percayalah pada kekuatan cinta sejati. Sampai jumpa.